Halo teman-teman ATL Indonesia. Nah, kali ini kita membahas mengenai minuman atau makanan atau produk kesehatan yaitu probiotik dan prebiotik di channel ATL Indonesia. Ini terkait dengan hal-hal produk probiotik dan prebiotik, yang mana dua hal ini adalah hal yang berbeda. Jadi ada probiotik, ada prebiotik. Jadi kita membahas di sini apa sih perbedaan probiotik dan prebiotik. Nah, kita mulai dulu dengan pendahuluan. Ada probiotik, ada prebiotik. Probiotik dan prebiotik ya teman-teman merupakan dua hal istilah yang tidak asing tentang makanan sehat, juga minuman sehat. Keduanya sama-sama penting untuk kesehatan dan memiliki manfaat bagi sistem pencernaan, khususnya di usus. Jadi ini terkait dengan kesehatan dari usus. Lalu, apa sebenarnya perbedaan kedua nutrisi tersebut antara probiotik dan prebiotik? Nah, probiotik dan prebiotik ini pada prinsipnya saluran pencernaan kita ini merupakan tempat tinggal banyak bagi triliunan mikroorganisme ya. Termasuk di sini adalah bakteri yang utama ya. Nah, pada dinding usus, ribuan spesies bakteri usus dan mikroorganisme ini membentuk suatu lingkungan hidup kecil yang disebut dengan mikrobioma. Nah, mikrobioma berperan besar dalam kesehatan fisik dan psikis. Jadi semakin baik lingkungan hidup usus ya, semakin sehat pula tubuh kita. Nah, cara terbaiknya dengan cara menjaga populasi bakteri baik di dalam usus. Jadi di dalam usus itu ada bakteri baik dan bakteri yang jahat ya. Nah, kita peliharalah bakteri yang baik di usus agar tubuh kita tetap sehat. Yaitu dengan kedua hal ini terkait dengan probiotik dan prebiotik. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, apakah perbedaan probiotik dan prebiotik? Jadi kita bahas dulu yang awal ya, probiotik. Nah, prebiotik di sini adalah kuman atau bakteri yang baik yang ada di usus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, pada tubuh anak, probiotik bisa mencegah infeksi, alergi, diare, serta memperbaiki pola buang air besar yang lebih baik. Kemudian probiotik juga mampu mencegah gangguan pencernaan lainnya, seperti gastritis, irritable bowel syndrome atau IBS, serta kolik. Nah, bakteri yang termasuk dalam probiotik ini diantaranya adalah Bifidobacteria dan Lactobacillus. Nah, masih kita di probiotik. Nah, probiotik di sini berupa bakteri hidup yang ditemukan pada usus manusia, makanan, suplemen tertentu. Jadi ada diperoleh dari makanan, ada dari suplemen, ada diperoleh memang ada di bakteri usus. Nah, bakteri-bakteri baik ini menguntungkan pencernaan serta membantu melindungi dari bakteri jahat dan jamur berbahaya yang ada di dalam usus. Kemudian lagi sebuah penelitian dalam jurnal gastroenterohepatologi membuktikan bahwa probiotik memberikan banyak manfaat. Nah, di sini kita tahu teman-teman bahwa probiotik itu memperkuat kekebalan tubuh, melancarkan sistem pencernaan, mencegah obesitas. Nah, beberapa jenis bakteri usus juga membentuk asam lemak rantai pendek. Kita tahu asam lemak rantai pendek merupakan sumber nutrisi utama bagi sel yang menyusun dinding usus besar. Dan zat ini memperkuat lapisan usus besar dalam menghalau mikroba berbahaya. Lantas, sumber probiotik itu apa? Nah, probiotik umumnya terkandung di dalam makanan yang difermentasi. Makanan difermentasi. Nah, tergantung bahan dasar dan produk akhir yang diinginkan. Proses fermentasi makanan dapat melibatkan itu bakteri Bacillus, Lactobacillus, Streptococcus, dan Lactococcus, dan lain-lainnya. Cuma yang paling banyak adalah Lactobacillus.
Nah, ini adalah sumber probiotik, teman-teman. Jadi ada yogurt, ada kefir, tempe, miso, kimchi, sauerkraut, acar, kombucha, natto, serta keju cheddar, mozzarella, dan keju yang lainnya ya, keju kotek. Ini adalah produk-produk dari probiotik. Nah, ini teman-teman bisa mengambilnya dan memanfaatkannya produk dari probiotik ini yang berguna untuk kesehatan usus. Nah, selesai kita membahas probiotik. Nah, sekarang kita pindah ke prebiotik. Nah, prebiotik adalah zat yang terdapat pada makanan yang tidak bisa dicerna oleh usus manusia. Jadi kalau probiotik tadi bakterinya, kalau prebiotik ini adalah zatnya atau makanannya. Nah, prebiotik bisa menstimulasi pertambahan jumlah probiotik di dalam usus. Nah, prebiotik menjadi makanan bagi probiotik. Jadi, kalau probiotik itu adalah bakterinya, prebiotik adalah makanannya. Yang mana prebiotik sangat baik bagi kesehatan karena bisa meningkatkan jumlah bakteri baik. Dan juga menekan pertumbuhan tekanan yang tidak sehat. Lalu di sini zat yang bisa diubah oleh prebiotik yaitu oligosakarida seperti inulin, oligofruktosa, galakto-oligosakarida. Jadi di sini adalah nanti fosgos dan fos dan gos. Frukto-oligosakarida, galakto-oligosakarida. Jadi gos ya, fosgos. Yang ada biasanya salah satunya berada di produk-produk susu yang mengandung fosgos. Ini baik untuk kesehatan usus. Nah, lanjut lagi kita masih di prebiotik. Prebiotik yaitu sejenis serat dari tanaman yang tidak bisa dicerna oleh tubuh manusia. Nah, oleh karena tubuh tidak dapat mencernanya, prebiotik akan langsung bergerak menuju saluran cerna bagian bawah dan berinteraksi dengan probiotik. Prebiotik berfungsi ya teman-teman sebagai sumber makanan bagi bakteri, ragi, dan berbagai mikroba bermanfaat dalam usus besar. Masih di prebiotik, jadi jenis karbohidrat kompleks ini mendorong ya pertumbuhan mikroba dan menyuburkan mikrobioma. Tadi kan kita menjelaskan mengenai mikrobioma ya di awal tadi. Nah, keberadaan prebiotik membantu bakteri usus untuk menghasilkan asam lemak rantai pendek yang penting bagi sel-sel usus besar. Nah, zat gizi ini juga dapat diserap oleh darah dan meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, kita masih di prebiotik. Ini adalah sumber yang kita bahas, sumber dari prebiotik. Jadi prebiotik dan probiotik ini berasal dari sumber yang berbeda. Nah, kalau probiotik tadi kita bahas berasal dari makanan fermentasi ya. Misalnya produk-produk yang difermentasi oleh bakteri. Sementara prebiotik justru lebih banyak pada sayuran, buah, dan biji-bijian. Nah, lihat pada gambar ya. Oke, nah sementara itu kelompok makanan ini biasanya mengandung pati resisten, yaitu yang tidak bisa dicerna oleh usus manusia. Nah, lalu jadi pertanyaan, sumber prebiotik itu yang mana? Nah, inilah sumbernya. Mulai dari apel, pisang, berbagai macam beri, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, asparagus. Nah, yang lain lagi sayuran hijau, tomat, kedelai, jelai berleg, gandum dan oat, biji rami, flaxseed, dan rumput laut. Ini adalah sumber prebiotik. Jadi ini prebiotik ini adalah makanannya ya, yang tidak bisa dicerna oleh usus, nanti akan dimanfaatkan oleh bakteri probiotik. Nah, kira-kira ya dua itu sudah kita jelas bahwa perbedaan probiotik dan prebiotik. Nah, untuk rangkumannya, perbedaan probiotik dan prebiotik adalah sebagai berikut. Probiotik, bakteri baik yang ada di usus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah infeksi diare, memperbaiki pola buang air besar, yogurt, tempe, miso, sop, produk fermentasi lainnya. Sementara prebiotik adalah makanan bagi bakteri probiotik, menstimulasi pertambahan jumlah bakteri probiotik di dalam usus. ASI misalnya contohnya baris, kemudian pisang, alpukat, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, dan asparagus. Ini adalah contoh
probiotik dan prebiotik perbedaannya. Nah, untuk jelasnya kita bisa melihat pada gambar ini, gambar sebelah kiri itu adalah probiotic food atau makanan probiotik, sementara sebelah kanan adalah prebiotic food. Jadi teman-teman bisa melihatnya ya. Keduanya adalah dua hal yang cukup berbeda ya, dan memang beda sekali. Nah, lalu sekarang secara umum manfaat probiotik dan prebiotik apa? Nah, ini kita lansir dari internet bahwa yang pertama, membantu mengatasi gangguan pencernaan seperti diare dan sembelit. Ini penting ya. Kemudian yang kedua, mengurangi gejala radang usus ya. Kemudian yang ketiga, mencegah diare terkait pemakaian antibiotik. Kemudian yang keempat, menjaga kesehatan saluran cerna. Kelima, membantu mengatasi penyakit kulit seperti eksim. Kemudian yang keenam, menjaga kesehatan saluran kemih dan area kewanitaan. Dan yang ketujuh, mencegah alergi, pilek, dan infeksi saluran napas atas. Serta yang terakhir yaitu menjaga kesehatan mulut. Ini manfaat dari probiotik dan prebiotik. Lalu sebagai penutup, ada beberapa tips saat hendak mengkonsumsi probiotik dan prebiotik. Jadi perlu ya tips-tips ini supaya teman-teman aman mengkonsumsi produk-produk ini. Nah, ini dilansir dari Halo Dokter, Hello Dokter, dan Halodoc. Pertama, belilah produk probiotik dan prebiotik yang sudah teruji klinis. Kemudian yang kedua, perhatikan dosis dan anjuran pakainya apabila ini dalam bentuk kemasan ya. Kemudian yang ketiga, ketahui cara penyimpanan produk. Misalnya apakah produk harus disimpan pada suhu tertentu. Misalnya suatu produk yang disimpan di dalam suhu kulkas, karena kalau di dalam suhu kulkas dia akan rusak. Ini penting ya. Kemudian yang keempat, jangan lupa untuk selalu mengecek tanggal kadaluarsa produk. Expired date-nya. Karena produk-produk yang terbuat dari susu ya, produk bahan dasarnya, itu pendek sekali masa kadaluarsanya. Dan yang terakhir pastinya produk yang akan dibeli sudah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM ya kan. Karena dengan sudah mendapat izin berarti memang sudah layak dan memang tidak menyebabkan hal-hal yang mengganggu atau merusak kesehatan pada pengkonsumsinya. Oke ya, itu saja teman-teman mengenai perbedaan probiotik dan prebiotik. Jangan lupa ya subscribe, nantikan materi lainnya, dan pastikan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update terbaru ilmu seputar kesehatan dan laboratorium medik, dan pastinya juga membantu channel ini berkembang lebih baik. Nah, semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat, dan pastinya semoga teman-teman dapat memanfaatkan produk probiotik dan prebiotik di kehidupan sehari-hari agar teman-teman tetap sehat, usus tetap sehat, dan saluran cerna tetap baik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.